Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami dari kelompok 4. Nah, di sini kami akan membuat proyek tentang listrik. Adapun proyek yang akan kami buat yaitu alat pengukur kesuburan tanah soil fertility meter sederhana. Nah, di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah laboratorium fisika 1, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Hartono MPD. Kami dari program studi Tadris Fisika semester 5 kelas A. Kami terdiri dari 3 anggota. Nah, yang pertama yaitu Muji Setiawan dengan NIM 211130056. Nah, yang kedua yaitu Nur Aisyah dengan NIM 211130062. Selanjutnya yang terakhir yaitu Vera Dortianti Putri dengan NIM 211130060. Nah, untuk mengetahui bagaimana langkah kerja dari alat pengukur kesuburan tanah soil fertility meter sederhana, yuk ikuti terus video berikut ini. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan seperti yang tertera di gambar. Adapun langkah kerja yang pertama yaitu memasukkan kabel penghubung ke power supply, selanjutnya dicolokan ke stop kontak. Nah, berikutnya yaitu menyalakan soil fertility ke dalam tanah, kemudian hidupkan multimeter. Nah, selanjutnya kita tes apakah multimeter tersebut itu terhubung atau tidak. Kemudian sambungkan soil fertility sederhananya ke dalam voltmeter untuk mengukur tegangan dari tanah. Kemudian menghubungkan multimeter ke kabel yang ada di soil fertility meter. Selanjutnya kabel yang telah disambungkan dihubungkan ke power supply. Nah, untuk menghubungkan kabel itu arahnya disesuaikan jadi positif dengan positif dan negatif dengan negatif supaya arusnya bisa terbaca. Nah, setelah rangkaian selesai dirangkai, maka langkah terakhir yaitu kita mencari data hasil pengukuran dengan menghidupkan power supply. Nah, di sini kami memulai dengan tegangan masukan dari power supply sebesar 1 volt sampai dengan 15 volt. Nah, berikut data dari hasil percobaan yang kami lakukan. Percobaan selanjutnya yaitu menggunakan tanah gambut kering. Nah, adapun untuk tegangan inputnya itu sama mulai dari 1 volt sampai dengan 15 volt. Karena di sini setiap tanah kami mengambil 15 data pengukuran.
Yang terakhir yaitu menggunakan tanah biasa. Adapun untuk tegangan masukan dari power supply untuk tanah biasa ini juga sama, mulai dari 1 volt sampai 15 volt. Nah, berikut merupakan data hasil pengukuran yang kami dapatkan menggunakan 3 sampel tanah. Itu ada hasil tanah yang telah dibakar, tanah biasa, dan tanah gambut kering. Nah, di sini kami juga menambahkan air ke dalam tanah biasa untuk diukur bagaimana tegangan dan arus yang dihasilkan jika ditambahkan dengan air. Nah, inilah tadi data hasil pengukuran dari percobaan yang kami lakukan menggunakan 3 sampel tanah yang dikombinasikan dengan air. Nah, langkah terakhir yaitu melepas semua alat yang telah digunakan dan mengembalikan pada tempatnya. Nah, ini merupakan gambar rangkaian dari soil fertility meter sederhana yang kami gunakan untuk mengukur tingkat kesuburan tanah. Kami juga melampirkan data hasil percobaan yang telah kami lakukan menggunakan 6 sampel tanah dengan 3 perlakuan. Nah, sampel tanah yang kami gunakan yaitu kami beri label A, B, C, D, E, dan F dengan 3 perlakuannya, yaitu tanah tanpa air, tanah plus air 50 ml, dan tanah plus air 100 ml. Nah, adapun pada sampel tanah A, rata-rata hambatannya itu sebesar 3.878,50 ohm. Kemudian tanah B, rata-rata hambatannya sebesar 6.664,79 ohm. Kemudian pada tanah C, rata-rata hambatannya sebesar 16.951,91 ohm. Pada tanah D, rata-rata hambatan sebesar 78.445,92 ohm. Pada tanah E, rata-rata hambatannya sebesar 11.909,39 ohm, dan rata-rata hambatan pada tanah F sebesar 258.666,67 ohm. Nah, dari sampel tanah tanpa air, rata-rata hambatan yang paling besar yaitu pada tanah F. Selanjutnya yaitu tanah plus air 50 ml, hambatan rata-rata pada sampel A sebesar 1.533,65 ohm. Pada tanah B, hambatan rata-ratanya sebesar 992 ohm. Pada tanah C, rata-rata hambatan sebesar 2.520,44 ohm. Pada tanah D sebesar 78.445,92 ohm. Pada tanah E, rata-rata hambatannya sebesar 11.909,39 ohm. Kemudian pada tanah F, rata-rata hambatannya sebesar 258.666,67 ohm. Nah, pada tanah plus air 50 ml tadi yang paling besar hambatannya itu sama pada tanah F. Selanjutnya itu tanah plus air 100 ml. Pada sampel A, rata-rata hambatannya sebesar 2.628,47 ohm. Pada tanah B, rata-rata hambatannya sebesar 746,42 ohm. Pada tanah C, rata-rata hambatan sebesar 1.808,34 ohm. Kemudian pada tanah D,
sebesar 1131,28 ohm. Kemudian pada tanah E rata-rata hambatan sebesar 4159,45 ohm, dan pada tanah F rata-rata hambatannya sebesar 2628,47 ohm. Nah, ini adalah grafik dari data yang telah kami peroleh, yaitu ini merupakan grafik pada tanah tanpa air, ada pada tanah A dan tanah B, kemudian ini pada tanah C, tanah D, ini tanah E dan tanah F. Nah, dapat dilihat bentuk-bentuk grafiknya seperti apa ya, jadi teman-teman bisa memperhatikan. Nah, ini tanah plus air 50 ml. Ya, jadi teman-teman bisa mengamatinya bagaimana bentuk grafiknya dan gradiennya. Nah, ini merupakan tanah plus air 100 ml. Selanjutnya yaitu pada analisis grafik. Nah, berdasarkan data dan grafik yang kami peroleh, gradien berbagai sampel tanah adalah sebagai berikut. Pada tanah A itu sebesar 0,0003, pada tanah B sebesar 0,001, pada tanah D itu 0, dan tanah E 0,0001, pada tanah C 4 kali 10 pangkat minus 6, pada tanah F 0,0007, pada tanah A plus air 50 ml sebesar 0,0013, dan pada tanah B plus air 50 ml itu ada 6 kali 10 pangkat minus 5. Nah, gradien ini mewakili hubungan antara arus dan tegangan untuk setiap sampel tanah. Gradien menunjukkan ketahanan sampel tanah terhadap aliran arus listrik. Gradien yang lebih tinggi ini menunjukkan resistansi yang lebih tinggi, sedangkan gradien yang lebih rendah menunjukkan resistansi yang lebih rendah. Data dan grafik yang memberikan informasi berharga tentang sifat listrik berbagai sampel tanah yang dapat berguna untuk berbagai aplikasi seperti pertanian, teknik geoteknik, dan pemantulan lingkungan. Jadi, secara keseluruhannya itu analisis data dan grafik ini memberikan wawasan tentang karakteristik kelistrikan sampel tanah yang penting untuk memahami perilaku dan sifat-sifatnya. Nah, jadi berdasarkan analisis data di atas, kami itu menggunakan 6 sampel tanah dengan 3 perlakuan, yaitu tanah A, B, C, D, E, dan F dengan perlakuan tanah tanpa air, tanah plus air 50 ml, dan tanah plus air 100 ml. Berdasarkan analisis data yang kami dapatkan dari ketiga perlakuan yang diberikan pada tanah yang memiliki hambatan paling besar, yaitu pada tanah F dengan besar 258.666,67 itu pada tanah tanpa air. Kemudian yang kedua yaitu pada tanah plus air 50 ml sebesar 16.739,96, dan pada tanah plus air 100 ml itu sebesar 2.628,47 ohm. Jadi tanah yang memiliki hambatan besar itu merupakan tanah yang berpasir. Nah, menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah berpasir dan berbatu cenderung memiliki suatu hambatan yang lebih tinggi dibandingkan jenis tanah yang lain. Nah, ini merupakan analisis pertumbuhan kecambah. Jadi sebelumnya kami ini untuk menguji kesuburan tanah, kami menanam biji kecambah. Nah, dapat dilihat ini kami mengamati selama 7 hari. Ya, dapat dilihat di sini teman-teman ya perkembangan kecambahnya. Nah, adapun tujuan kami membuat proyek ini yaitu untuk mengetahui tanah seperti apa yang memiliki tingkat kesuburan yang lebih tinggi. Nah, untuk mengetahui hal itu, kami melakukan penanaman biji kacang hijau. Setelah melakukan penanaman selama 1 minggu, data yang kami peroleh yaitu tanah yang memiliki kelembapan yang tinggi atau rendah dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan tanaman dan menyebabkan tanah menjadi tidak subur untuk digunakan. Seperti pada tanah D,
atau tanah liat karena sifat fisiknya yang cenderung padat dan memiliki pori-pori yang sangat kecil. Jadi tanah liat ini cenderung membentuk struktur yang rapat sehingga udara sulit meresap ke dalam tanah dan diserap oleh akar tanaman. Selain itu, tanah liat juga cenderung menjadi sangat keras ketika kering, sehingga udara sulit menembus permukaannya. Nah, tanah yang subur terdapat pada tanah F atau tanah pasir yang memiliki tingkat kesuburan yang lebih besar. Namun, makin lama waktu penanaman dan kurangnya daya serap sinar matahari serta air, maka batang dari kecambah berwarna putih atau pucat dan layu. Hal ini membuktikan bahwa air, sinar matahari, serta jenis tanah dapat mempengaruhi pertumbuhan kecambah. Nah, ini merupakan gambar dari hasil penanaman biji kecambah yang ditanam selama 1 minggu atau 7 hari. Di sini ada tanah A, B, C, D, E, dan F. Nah, jadi teman-teman bisa mengamati bagaimana perubahan yang terjadi dari biji kecambah yang ditanam selama 7 hari. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.